saat kita berjabat tangan, saat kita tersenyum dengan ramah, kita melihat wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang ganteng. Kalau begitu, bisa kita menebak siapa di antara Bapak Ibu saudara-saudara kita semua yang hadir ini yang punya masalah paling berat. Ya tentu kita tidak dapat menebak. Susah untuk ditebak. Sebab masing-masing kita datang, kita punya masalah sendiri, kita punya pergumulan masing-masing. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita akan menjadi lebih kuat. Malahan kita bisa menolong orang lain, walaupun kita sendiri ada di dalam kesulitan. Jadi begitulah kehidupan Kristen. Meskipun ada dalam kesulitan, semakin kita menolong orang lain, semakin kita berbagi, semakin kita memberi, semakin juga kita menerima kelimpahan berkat dari Tuhan. Bu Bapak Saudara jemaat Tuhan, berbagi adalah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit sekali untuk dilakukan. Ya, kalau saya kasih terus nanti saya bagaimana? Saya juga punya begitu banyak kebutuhan. Apa yang saya bisa kasih? Kalau saya sendiri ada susah. Itu yang seringkali menjadi alasan kita. Seringkali kita dengar. Ibu Bapak Saudara, hari ini kita belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia. Tema kita keseharian jemaat-jemaat Makedonia, teladan dalam pelayanan. Keseharian jemaat-jemaat di Makedonia, teladan dalam pelayanan. Jemaat Tuhan, Makedonia itu salah satu provinsi dalam kerajaan Romawi. Di dalamnya ada jemaat Filipi, ada jemaat Tesalonika, dan jemaat Berea. Jemaat-jemaat itu sesungguhnya sedang berada dalam penganiayaan. Mereka sedang menderita. Mereka miskin secara harta benda, secara material. Tapi teladan mereka yang disampaikan Paulus adalah mereka memberi diri secara penuh kepada Kristus. Karena itu ada kasih Kristus yang meluap di dalam hidup mereka. Ada sukacita Kristus yang meluap. Sehingga kasih Kristus itu, sukacita dari Kristus itu mendorong mereka, menggerakkan mereka untuk memberi dengan kerelaan, dengan tulus hati, bahkan memberi lebih daripada apa yang diharapkan oleh Paulus dan para rasul. Karena itu Paulus bilang, mereka miskin secara materi, tetapi mereka kaya dalam kemurahan hati. Bagaimana dengan jemaat di Korintus? Itu Bapak Saudara, Korintus itu kota pelabuhan yang ramai di provinsi Akaya, dan masyarakatnya majemuk, secara ekonomi jauh lebih mapan. Karena itu Paulus bilang mereka kaya dalam segala sesuatu. Mereka kaya dalam harta benda. Sesungguhnya mereka sudah mulai melakukan aksi untuk menopang jemaat di Yerusalem, tapi mereka berhenti. Bukan karena mereka tidak punya. Paulus menyebut mereka kaya secara materi, tapi miskin dalam kemurahan hati. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus supaya jemaat Korintus belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia, supaya mereka juga kaya dalam berbagai kebaikan. Karena mereka punya peluang, mereka punya kesempatan, mereka beroleh anugerah besar untuk bisa melakukan itu dari kelebihan mereka. Paulus menekankan supaya jemaat
demi manusia beroleh kekayaan kasih karunia Allah. Paulus menekankan untuk memberi bukan karena paksaan tapi ketulusan hati supaya ada keseimbangan, yaitu tidak berlebihan, tidak berkekurangan di antara sesama jemaat. Ada saling melengkapi, ada kesehatian, seirama dalam perbedaan, yang satu tidak merasa lebih dan yang lain juga tidak berkekurangan. Di sini Bapak Saudara, kita belajar bahwa pelayanan bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa hati kita memberi dalam pekerjaan pelayanan itu. Jemaat di Makedonia bukan pertama-tama memberi uang. Mereka memberi diri mereka untuk Kristus, dan itu yang menggerakkan mereka untuk ada di dalam pelayanan kasih. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa kalau mereka punya kesempatan untuk memberi, kalau kita punya kesempatan untuk berbagi, itu tidak sebanding dengan apa yang Kristus sudah beri bagi kita. Itu tidak sebanding dengan keselamatan dari Yesus untuk kita. Kita memberi karena Yesus lebih dahulu memberi. Kita mengasihi karena Kristus lebih dulu mengasihi. Kita melayani karena Ia teladan dalam pelayanan. Karena itu hendaklah baik jemaat Korintus, tapi juga saya, ibu bapak saudara, kita kaya dalam pelayanan kasih. Paulus menekankan bahwa kesehatian dalam jemaat itu bukan hanya terlihat dalam ibadah, tetapi juga dalam kepedulian antara satu dengan yang lain, bukan saja di dalam jemaat, tapi juga bagi orang-orang di luar jemaat. Dalam rumah besar GKI di Tanah Papua, jemaat Sion Kelabala hanya salah satu bagian, tetapi betapa pemberian dan peperangan bagi rumah besar GKI ini penting. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dari jemaat Makedonia, pembacaan kita ini, kita belajar bahwa kesehatian dalam pelayanan mesti ditunjukkan dalam ketulusan memberi, dalam semangat untuk membantu sesama, mengikuti teladan Yesus yang sudah berkorban. Jadi sehati bukan hanya soal duduk beribadah bersama, tapi sehati juga adalah soal berbagi bersama, soal menjadi berkat satu dengan yang lain. Lebih baik satu tindakan kasih yang nyata daripada 1000 kata kasih yang indah. Kita dalam GKI di Tanah Papua, kita di Tanah Papua oleh semangat Injili, sudah 170 tahun kita menerima Injil Kristus. Karena itu semangat itu harus menggerakkan kita semua untuk ada dalam kesehatian, saling menolong, saling bertolong-tolongan di dalam ketulusan hati, keikhlasan, dan dalam sukacita. Semua cantik-cantik, semua ganteng-ganteng saat kita bersalaman, semua sudah mengalami kebaikan Tuhan. Karena itu bersehatilah untuk berbagi, untuk memberi. Ada pekerjaan pembangunan rumah pastoral, ada tanggung jawab bersama di Klasis, ada pekerjaan pembangunan kantor sinode, ada tanggung jawab bersama sebagai jemaat-jemaat dalam sinode, ada tanggung jawab bersama sebagai gereja-gereja Tuhan yang besar di seluruh dunia. Kepada semua orang, berilah kasih. Kepada diri kita sendiri berilah hormat. Kepada sahabat berilah hati kita. Kepada musuh, orang yang tidak menyukai, membenci kita, berilah pengampunan dan kasih. Kepada anak berilah teladan baik. Kepada orang tua berilah kebanggaan dan dengaran dalam perilaku yang baik. Kepada Tuhan berilah hidup dalam persembahan dan pelayanan terbaik. Tuhan berkati kita dengan firman. Amin.